You're watching New Faki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan uji ANOVA dua arah tanpa interaksi secara manual dengan menggunakan Excel. Saya asumsikan teman-teman paham apa itu ANOVA dan sudah paham asumsi-asumsi apa saja yang harus terpenuhi sebelum kita melakukan uji ANOVA. Jadi kali ini kita hanya memfokuskan bagaimana cara melakukan perhitungan secara manualnya. Oke, studi kasusnya seperti ini. PT Elite merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur makanan ringan. Salah satu jenis makanan ringan yang diproduksi adalah es krim dengan 3 jenis pengemasan dan terdiri dari 4 rasa yang berbeda. Perusahaan melakukan pengamatan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh jenis es krim dan rasa es krim terhadap jumlah penjualan dalam seminggu. Berikut merupakan data hasil pengamatan selama 1 minggu. Oke, ini adalah datanya ya teman-teman, seperti ini. Ada 3 jenis es krim, cone, cup, dan stick. Ada 4 rasa es krim, yaitu vanila, coklat, stroberi, dan matcha. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh jenis es krim dan rasa es krim terhadap jumlah penjualan dalam seminggu. Kita akan selesaikan problem ini, kasus ini dengan menggunakan ANOVA dua arah tanpa interaksi. Oke, langkah pertama, teman-teman harus jumlahkan terlebih dahulu untuk masing-masing baris dan kolomnya ya. Oke, jadi kita jumlahkan di sini ya, teman-teman. Sama dengan sum. Kita jumlahkan untuk jenis es krim cone dengan 4 rasa es krim. Tinggal di drag aja ya, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kurung tutup. Selanjutnya kita enter. Oke, selanjutnya kita drag saja ke bawah sampai stick. Jadi kita total ya. Untuk yang cup, yang ini, kemudian yang stick, yang ini. Berikut ini adalah totalnya. Berikutnya kita juga harus menjumlahkan rasa es krim untuk berbagai jenis es krim. Oke, berarti di sini ya teman-teman, sama dengan sum. Kita jumlahkan untuk vanila terlebih dahulu seperti ini. Kemudian beri kurung tutup. Selanjutnya di enter. Kalau sudah, kita drag sampai matcha. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas sampai sini. Selanjutnya kita akan total dari jumlah es krim tersebut, sama dengan sum. Kita boleh memilih dari jumlah berdasarkan jenis es krim ataupun berdasarkan rasa es krim. Hasilnya akan sama saja. Misalkan kita gunakan yang ini saja. Beri kurung tutup, kemudian enter. Oke, ini adalah totalnya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita tentukan blok atau kita sebut baris saja ya, teman-teman. Barisnya ada 1, 2, 3. Berarti di sini kita tentukan B-nya adalah 3. Kemudian K, perlakuannya ya, ada rasa es krim atau kita sebut dengan kolom saja. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Maka K-nya adalah 4. Oke, selanjutnya kita akan hitung SST
Berikut ini adalah rumusnya untuk menentukan SST. Oke, kita hitung ya, teman-teman. Hasilnya kita letakkan di sini sama dengan kita sesuaikan dengan rumusnya ya. Berarti setiap nilai ya yang ada pada tabel ini kita kuadratkan ya dari sini, dari vanilla untuk con, klik kemudian kuadrat ditambah berikutnya coklat con, kita klik kemudian kuadrat, kemudian ditambah strawberry untuk jenis con, kuadrat, kemudian ditambah matcha, kuadrat ya, kemudian ditambah berikutnya cup, kuadrat, kemudian ditambah coklat, kuadrat, ditambah strawberry, kuadrat ya, ditambah matcha, kuadrat ya, kemudian ditambah stick untuk vanilla ya, kuadrat, kemudian ditambah coklat untuk stick ya, kemudian ditambah berikutnya adalah strawberry untuk stick ya, jangan lupa untuk dikuadratkan ya teman-teman. Kemudian yang terakhir matcha untuk stick kita kuadratkan. Oke, kurung tutup ya. Baru menyelesaikan yang ini ya teman-teman, yang awal. Kemudian dikurangi dalam kurung T kuadrat. Nah, kita ambil yang 563. Ya, ini kita kuadratkan. Kemudian dibagi dalam kurung B kali K. Berarti B kita kalikan dengan K. K-nya adalah 4 yang ini. Oke, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, kita enter. Nah, maka diperoleh 1054,92. Oke, selanjutnya kita hitung SSB dengan rumus seperti ini ya teman-teman. Berarti sama dengan dalam kurung, oke boleh 2 dalam kurung ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita mulai dari 183 ini ya. Kita kuadratkan, oke. Karena di sini TI kuadrat ya. Kemudian ditambah berikutnya 222. Kita kuadratkan juga, kemudian ditambah untuk yang stick 158, kita kuadratkan juga. Oke, kalau sudah beri tutup kurung, kemudian dibagi dengan K. K-nya adalah 4 yang ini. Oke, kemudian kurung tutup ya. Berikutnya kita selesaikan rumus yang ini. Dikurangi dalam kurung T kuadrat. Berarti T yang ini ya teman-teman, total 563. Kita kuadratkan. Kemudian kita bagi dalam kurung B kali K. Berarti 3 kita kalikan dengan 4. Nah, seperti ini. Tutup kurung 2 kali. Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman enter. Maka diperoleh 520,167. Oke, selanjutnya kita akan hitung SSK dengan rumus seperti ini ya teman-teman. Oke, berarti kita ambil yang jumlahan untuk kolom. Berarti yang ini ya teman-teman. Oke. Kita mulai dari yang pertama ya, dalam kurung 2 kali. Kemudian 153 kita kuadratkan, kemudian ditambah 141 kuadrat ya, kemudian ditambah 119 kuadrat ya, kemudian ditambah 150 kuadrat ya. Kurung tutup, kemudian dibagi dengan B. B-nya adalah 3. Kurung tutup kembali. Kemudian dikurangi ya. Kita sesuaikan dengan rumusnya, dikurangi T kuadrat per B kali K.
Oke, dalam kurung. T kuadratnya adalah ini ya, T ini. Kita kuadratkan. Kemudian dibagi dalam kurung B kali K. Berarti 3 kita kalikan dengan 4 ya. Kurung tutup 2 kali. Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman enter. Oke, diperoleh 236,25. Oke, selanjutnya kita hitung SSG. Nah, ini rumusnya ya, teman-teman. Sama dengan SST yang ini. Kita kurangkan dengan SSB ini. Kemudian kita kurangkan dengan SSK yang ini. Kemudian enter. Maka diperoleh 298,5. Lanjut, berikutnya kita harus menghitung MSB. Nah, ini rumusnya ya, teman-teman. SSB dibagi B dikurangi 1. Sama dengan SSB-nya adalah yang ini ya, teman-teman. Oke. Dibagi dalam kurung B. B-nya adalah 3 yang ini. Dikurangi 1. Kemudian kurung tutup. Baru kita tekan enter. Oke, diperoleh 260,083333 dan seterusnya. Berikutnya MSK. Oke, kita hitung sesuai dengan rumusnya. SSK per K dikurangi 1. Berarti sama dengan SSK-nya adalah yang ini ya, teman-teman. Oke. Kemudian dibagi dalam kurung K dikurangi 1. K-nya 4 dikurangi 1. Kurung tutup. Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman enter. Diperoleh 78,75. Oke, berikutnya kita akan menghitung MSG. Nah, ini rumusnya ya, teman-teman. SSG dibagi B dikurangi 1 dikali K dikurangi 1. Kita hitung di sini sama dengan SSG, berarti yang ini ya, teman-teman. 298,5. Kita klik, kemudian dibagi dalam kurung 2 kali. B dikurangi 1. Kita klik 3 ini, kemudian dikurangi 1. Kurung tutup. Kali kurung buka K dikurangi 1. K-nya adalah 4 dikurangi 1. Kurung tutup 2 kali. Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman enter. Diperoleh 49,75. Lanjut, berikutnya kita akan menentukan F hitung baris. Rumusnya ini ya, teman-teman. MSB dibagi MSG. Kita letakkan di sini sama dengan MSB-nya adalah yang ini, 260,0833 sekian-sekian. Dibagi dengan MSG, MSG-nya adalah 49,75. Kalau sudah seperti ini, silakan di enter. Diperoleh 5,22781. Ini adalah nilai F hitung untuk baris ya. Selanjutnya kita hitung F hitung untuk kolom. Ini rumusnya MSK dibagi MSG. Sama dengan MSK-nya adalah yang ini 78,75. Kita bagi dengan 49,75. Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman enter. Maka diperoleh 1,58291. Oke ya, teman-teman. Kita sudah berhasil menemukan atau menentukan nilai F hitung untuk baris maupun kolom. Nilainya seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba rekap ya, teman-teman di sini. Terkait dengan tabel ANOVA. Yang pertama, jumlah kuadrat untuk baris ya, kita akan tulis di sini sama dengan nilai dari SSB yang ini ya, teman-teman. Kita klik, kemudian enter. Kemudian jumlah kuadrat untuk kolom, berarti kita masukkan nilai SSK yang ini. Oke. Kemudian berikutnya yang galat, berarti SSG, ini adalah yang galat, sama dengan kita klik yang ini ya, teman-teman. Oke.
kemudian enter. Kemudian kalau yang total berarti SST ya. Oke, SST yang ini. Oke, ini adalah rekapannya ya untuk jumlah kuadrat. Kemudian derajat bebas itu adalah B-1 atau K-1 ya teman-teman. Nah, kalau yang baris berarti sama dengan B-nya adalah 3, kemudian dikurangi 1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, enter. Kemudian untuk yang derajat kolom berarti sama dengan kolomnya adalah 4. Ini kita klik, kemudian jangan lupa dikurangi 1. Kemudian oke. Selanjutnya untuk galat. Nah, galat ini ya teman-teman. B dikurangi 1 kali K dikurangi 1. Berarti sama dengan klikkan 2, kemudian kita kalikan dengan 3. Kalau sudah seperti ini silakan teman-teman enter. Oke, selanjutnya untuk total ya. Untuk total ini sama dengan kita kalikan B dan K ya. B kita kalikan dengan K, kemudian dikurangi dengan 1. Kalau sudah silakan teman-teman enter. Oke, selanjutnya rata-rata kuadrat untuk baris berarti MSB. Nah, yang ini ya, teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya rata-rata kuadrat untuk kolom MSK yang ini. Oke, kemudian rata-rata kuadrat untuk galatnya berarti MSG yang ini. Oke. Kemudian F hitung. Nah, F hitungnya untuk baris berarti FHB yang ini. Kemudian F hitung untuk kolomnya kita ambil dari FHK yang ini. Oke ya teman-teman, ini adalah rekapan untuk tabel ANOVA-nya. Nah, kalau teman-teman lakukan dengan menggunakan bantuan SPSS ataupun fungsi yang ada pada Excel ya, itu hasilnya akan sama ya teman-teman di sini. Oke, lanjut berikutnya. Kita akan menentukan F-tabel. Yang pertama untuk jenis es krim. Kita asumsikan atau kita tentukan alfanya adalah 0,05. Taraf signifikansinya gitu ya. Nah, di sini sama dengan kita gunakan F.INV.RT yang ini ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada beberapa parameter yang diperlukan. Yang pertama probability ya, berarti alfanya kita klikkan yang ini 0,05 atau 5%. Kemudian derajat freedom yang pertama kita ambil yang B ya, teman-teman, karena di sini jenis es krim. Kemudian kita klikkan 2 ini ya. Oke. Kemudian berikutnya parameter yang ketiga, degree freedom yang kedua, kita ambil yang galat. Kita klikkan yang 6. Kalau sudah, beri kurung tutup, kemudian kita tekan enter. Diperoleh 5,1432 sekian-sekian. Ini adalah F-tabel untuk yang baris atau jenis es krim. Berikutnya untuk rasa es krim, kita hitung F-tabelnya berarti sama dengan F.INV kemudian titik RT. Nah, ini sama ada 3 parameter. Yang pertama probability atau alfanya, taraf signifikannya. Kita gunakan 0,05 yang ini kita klik, kemudian koma. Degree freedom yang pertama, karena ini untuk rasa es krim berarti yang kolom, berarti yang 3 ini kita klik ya. Kemudian koma, degree freedom yang kedua adalah yang galat, yang 6 ini. Kemudian beri kurung tutup, selanjutnya tekan enter. Diperoleh 4,7570 sekian-sekian. Oke, selanjutnya kita akan ambil kesimpulan. Tapi sebelumnya teman-teman harus tentukan terlebih dahulu hipotesis. Yang pertama terkait dengan jenis es krim. H0 alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan alpha 3. Sedangkan H1-nya itu adalah setidaknya ada 1 min yang berbeda.
Kalau yang H0 ini kan semuanya sama. Tapi kalau H1 itu minimal atau setidaknya ada satu min yang berbeda. Kemudian untuk rasa, beta 1, beta 2, beta 3 dianggap sama. Untuk H0, H1-nya setidaknya ada satu min yang berbeda. Oke. Kemudian kaidah keputusannya untuk jenis es krim, jika nilai F hitung dari B kurang dari nilai tabel dari ini ya teman-teman, jenis es krimnya, berarti F 0,05 derajatnya 2,6 ya. Oke, bukan 4 ya, ini ya, 6. Oke. Kemudian ini juga sama 2,6 ya, degree-nya. Oke. Nah, ini ya ketentuannya ya, teman-teman. Jika FHB-nya kurang dari F tabel, maka H0 yang diterima. Tetapi FHB-nya jika lebih besar atau sama dengan F tabel, ya maka H0 ditolak. Yang artinya H1 yang diterima. Begitu juga dengan rasa es krim, ya. FHK kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika FHK lebih besar sama dengan dari nilai F tabel, maka H0 ditolak, artinya H1 yang diterima. Oke, kita akan ambil kesimpulan karena kita sudah menghitung F hitung maupun F tabel untuk yang jenis dan rasa es krim ya. Kita mulai dari yang jenis es krim. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kita sudah memperoleh FHB yaitu 5,227806 dan nilai F tabel jenis es krim yaitu 5,14325285. Nah, kalau kita perhatikan, kita bandingkan ternyata FHB lebih besar daripada F tabel. FHB, ya ini ya teman-teman. Maka konsekuensinya apa? H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti H1 yang diterima. H1-nya adalah yang ini. Setidaknya ada satu min yang berbeda. Yang artinya bahwa ada perbedaan min dalam 3 jenis es krim pada penjualan dalam 1 minggu. Ya. Oke, atau ada pengaruh jenis es krim terhadap penjualan dalam 1 minggu. Nah, itu bisa kita maknai seperti itu. Karena ada minimal satu min yang berbeda, berarti dapat kita simpulkan ini. Ada pengaruh jenis es krim terhadap penjualan dalam seminggu. Oke, sekarang kita akan simpulkan untuk rasa es krim. Berdasarkan hasil di atas disimpulkan bahwa kita sudah menghitung FHK yaitu 1,582915 dan F tabel untuk rasa yaitu 4,7570626663. Sehingga kalau kita bandingkan FHK ini lebih kecil ya teman-teman. Oke, lebih kecil daripada F tabel. Nah, ini ya, FHK-nya lebih kecil daripada F tabel. Maka H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti alfa 1, alfa 2, alfa 3 itu sama semua. Artinya tidak ada perbedaan min dalam 4 rasa. Ya. Atau kita dapat simpulkan juga seperti ini. Tidak ada pengaruh rasa es krim terhadap penjualan dalam seminggu. Oke ya teman-teman, ini adalah cara kita melakukan uji ANOVA secara manual dengan menggunakan Excel. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah untuk dipahami serta bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.